pagi anak-anak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Untuk hari ini kita mulai pelajaran baru ya, ajaran baru, yaitu kelasnya juga kita sudah di kelas baru, yaitu di kelas 3 ya. Sebelum kita menginjak ke materi, Ibu akan memanggil dulu ketua kelasnya untuk membacakan doa sebelum belajar. Ayo, Rudi, silakan membaca doa, dipimpin ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, udah baca doa ya. Kemudian ini hadir semua anak-anak semua? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Ada berapa ini satu kelasnya? Ada 20 orang ya. Nah, di antara 20 orang ini semua dalam keadaan sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengulang kembali pelajaran waktu kita di kelas 2 ya, yaitu tentang kalimat thayyibah. Siapa ayo yang bisa kalimat thayyibah artinya apa? Oh ya, bagus, Rudi bisa ya. Masih ingat pelajarannya waktu di kelas 2 dulu. Berarti di rumahnya Rudi belajar. Yang lain belajar enggak? Ya, alhamdulillah belajar semua ya. Jangan main HP aja, jangan nonton TV aja. Walaupun libur kita tetap harus belajar ya. Nah, waktu kelas 2 kita belajar tentang kalimat thayyibah yang artinya adalah ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari kali ini yaitu kalimat subhanallah. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulang kembali pelajaran yang dulu ya, yaitu tentang kalimat thayyibah di kelas 2 yaitu alhamdulillah. Nah, ada yang tahu alhamdulillah artinya apa? Oh iya, jadi alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Jadi kita harus tetap bersyukur ya, hari ini kita bisa sekolah dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Nah, kemudian kita menginjak ke materi untuk hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah, masya Allah dan subhanallah ya. Untuk yang pertama kita bahas tentang kalimat thayyibah yaitu subhanallah ya. Nah, subhanallah artinya maha suci Allah, anak-anak semua ya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dibaca ketika melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan ini tinggal di pegunungan ya. Pemandangannya masih bagus, gunung-gunung yang hijau ya, udara yang sejuk. Nah, kita wajib bersyukur yaitu dengan mengucapkan subhanallah, karena di kota-kota sudah nggak ada ya yang namanya pohon-pohon yang hijau, sudah nggak ada. Adanya di kampung ya. Contohnya di tempat kita ini, udaranya masih asri. Kemudian berzikir sesudah sholat fardu. Nah, siapa yang sering berzikir kalau sesudah sholat fardu? Ya, bagus Isma ya. Jadi kalau sesudah sholat fardu kita harus berzikir meminta sama Allah supaya kita diberi kemudahan dalam belajar, diberi kesehatan, dijadikan anak yang soleh dan solehah ya. Kemudian melihat kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Nah, kita kagum ya ketika melihat
seorang teman kita, di antara teman kita itu ada yang dapat juara misalnya, dapat juara pertama, dapat piala. Nah, juara pertama di tingkat provinsi misalnya. Nah, kagum kita ya sama teman kita itu. Jadi kita mengucapkan apa? Subhanallah ya. Kemudian kita mendengar kejadian luar biasa. Nah, ketika mendengar kejadian, misalnya kejadian di suatu daerah misalnya ada gempa sehingga banyak terjadinya korban. Nah, korban ada yang meninggal, ada yang rumahnya rusak, rumahnya udah bagus-bagus kemudian rusak, kemudian hancur. Nah, kita mengucapkan subhanallah ya. Kemudian mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, kalau kita dalam sholat imamnya lupa, kita wajib mengingatkan ya. Misalnya baru dapat 2 rakaat langsung ngucapin salam. Nah, itu lupa ya, karena manusia itu tidak luput dari lupa ya. Seperti ibu juga kadang lupa tidak membawa alat tulis misalnya spidol ya, akhirnya balik lagi ke rumah ya, kebetulan rumahnya dekat sekolah. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan ibu sudah menguraikan materi kita yaitu kalimat thayyibah tentang subhanallah ya. Nah, ibu akan membagi kelompok. Kita satu kelasnya ada 20, berarti dibagi 5 kelompok ya anak-anak. Satu kelompoknya 4 orang ya. Nah, tiap kelompok itu ada satu ketua kelasnya yang akan membacakan hasil dari diskusi kalian setiap kelompoknya itu ya. Nah, kemudian untuk kelompok pertama yaitu ketika anak-anakku semua itu melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah. Ayo berikan contohnya ya, tapi contoh yang lain ya. Jangan yang ibu sebutin tadi ya, cari yang lain yang lebih bagus, yang lebih menarik ya. Kemudian untuk kelompok 2 berzikir sesudah sholat fardu. Nah, kelompok 2 membuat berdiskusi tentang berzikir. Zikir apa yang diucapkan ketika kita sesudah sholat fardu, contohnya ya, salah satu contohnya. Kemudian yang ke kelompok 3 melihat sesuatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan ya. Nah, jadi kalian nanti berdiskusi sama teman-teman kalian ya, ketika melihat apa yang menakjubkan itu, atau melihat orang cantik, pemandangan yang indah ya, atau melihat temannya yang tampan ya, itu boleh ya. Kemudian ketika kelompok 4 ketika mendengar kejadian luar biasa ya, yang ibu sebutkan tadi itu, misalnya ada gempa di daerah mana. Nah, cuman kalian ganti dengan yang lain ketika melihat kejadian yang lain, misalnya apa ya, boleh. Kemudian yang kelompok 5 mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Kemudian kalian berdiskusi ya sama anggota kelompoknya masing-masing. Sesudah itu nanti salah satu sebagai ketuanya maju ke depan. Nah, udah ada yang udah beres? Ayo, kelompok 3 udah ada? Kelompok 2 silakan. Oh iya, kelompok 1 yang udah beres ya. Nah, kelompok 1 itu tentang contohnya melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi bagus. Kalian ketika jalan-jalan atau berekreasi tidak hanya untuk hiburan aja. Jadi kalian menyaksikan tempat rekreasi yang indah.
misalnya di kolam renang bagus itu ya. Nah, Ibu sangat kagum sama kalian. Kemudian kelompok berapa lagi yang udah? Oh, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Ya, contohnya tentang gedung bertingkat 10. Ya, karena zaman sudah canggih ya anak-anak, jadi sekarang banyak gedung yang bertingkat-tingkat, ya tidak seperti kita di kampung ini, ya. Nanti juga kalau di tahun yang akan datang, misalnya 2025 ataupun 2026, mudah-mudahan di kampung kita juga sudah modern, ya, sudah ada gedung yang bertingkat. Nah, kemudian kelompok berapa lagi anak-anak? Oh iya, kelompok 5 ya, kelompok 5. Silakan mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa. Ya. Ya, kita wajib mengingatkan ya anak-anakku. Nah, dalam sholat fardu juga kita kadang imam ada lupanya. Jadi kita harus mengingatkan ya. Sudah semuanya? Ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah menyelesaikan tugas kelompok ya, berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku semua ya, tadi kita sudah berdiskusi ya. Nah, sudah ada hasilnya ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan ya anak-anak semua. Kesimpulannya yaitu kalimat thayyibah subhanallah ya, artinya maha suci Allah. Jadi kita harus terapkan di keseharian kita ya anak-anakku semua, ketika kita melihat sesuatu yang indah ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan ya, ketika kita lupa, kita harus membacakan kalimat thayyibah yaitu subhanallah, maha suci Allah ya. Baiklah anak-anakku semua ya, dikarenakan waktunya sudah ini ya, udah mepet ini, jadi karena materinya sudah beres Ibu sampaikan, sekarang kita tutup aja untuk hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah subhanallah. Tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita bertemu kembali ya untuk yang pelajaran yang akan datang. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.